Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam ihsan, sehingga di kesempatan berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah, bukan untuk bisa hidup bersama. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tengah-tengah kesempatan kali ini buah berkah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan buah syukur nikmat yang Allah berikan, sehingga ditambah-tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda penghulu Islam yang habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita selaku umatul mutakhirin yang senantiasa mengharapkan syafaat. Semoga kita semua diakui sebagai umat kami Nabi hingga mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Yang saya hormati tim asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Insan Mulia, yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen, yang saya hormati Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen, yang juga saya hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen. Izinkan saya Aceng Masluh Dimyati dalam kesempatan ini untuk menyampaikan rangkaian acara penutupan visitasi akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen, di mana rangkaian acara insya Allah pada kesempatan kali ini yang pertama diawali dengan bacaan taud serta basmalah. Mari kita sama-sama dibuka dengan pembacaan taud dan basmalah bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rangkaian acara selanjutnya refleksi dari tim asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, yang mana telah melaksanakan visitasi akreditasi di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen dari tanggal 16 hingga tanggal 17 Oktober 2023, dan kepada tim asesor di waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar syukur mari kita panjatkan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, tabi'in sampai kepada kita yang selalu patuh dan taat menjalankan ajaran sampai yaumul akhir. Mudah-mudahan mendapat syafaat yang terhormat Bapak Ketua Yayasan MI Cikalagen, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Komite Sekolah MI Cikalagen, dan yang saya hormati dekan-dekan guru serta rekan saya Pak Haji Soleh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, hari yang kedua, kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang tadi disampaikan oleh pengatur acara adalah hari yang kedua, di mana hari yang kedua ini adalah merupakan refleksi dari kami sudah melaksanakan selama 2 hari. Alhamdulillah, selama 2 hari ini kami telah melaksanakan, dan Bapak Ibu dapat bekerja sama untuk menggali apa-apa yang dibutuhkan oleh kami, sehingga kami mungkin dapat merefleksi apa yang menjadi catatan kami, yang mudah-mudahan kedepannya bisa untuk lebih memajukan lagi mengenai mutu
pendidikan di MI. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di dalam kegiatan temu akhir atau refleksi ini, saya sebelumnya memohon maaf kepada rekan-rekan guru yang mungkin pada waktu pelaksanaan kemarin banyak sekali yang sampai ditanya kitu-kitu Pak Ketua ya, dan Bapak Ketua juga sama ya. Jadi karena kami membutuhkan data, sehingga apa yang disampaikan nanti akan sampaikan kepada Bang SM. Terus lagi saya minta doa, telah melakukan kegiatan sampai Bapak Ibu agak lama juga ya Bu ya. Anu tadi nanti hayang sampai jam 10, tapi cenah jadi ngaret kieunya. Nah, tapi itu kan merupakan satu silaturahmi ya Bu ya, tujuannya silaturahmi. Tapi dengan cara itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan kemarin itu dan sekarang juga ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu dan warga di sini, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan ya, yang mana sudah menyambut kami ya dengan begitu cek abdi mah luar biasanya, sampai ke nyiapkeun sagala rupi tuangan sampai dituangkeun di operasi di ditu sampai ke tuangan anu dekat tuang tuh itu tuh seueur. Aduh nuhun Pak Ketua Komite dan Ketua Yayasan, mudah-mudahan amal kebaikan dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat. Adapun mungkin dalam hari kedua ini yang menjadi refleksi dan catatan kami, yaitu yang pertama, karena dalam kegiatan visitasi ini ada 4 komponen yang perlu digali, dari mulai mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajer sekolah, dan semuanya itu adalah berkaitan. Kalau istilahnya itu adalah cross cutting ya, selalu berkaitan. Itu adalah merupakan imbas dari proses, dan dari proses juga imbas dari guru, mutu guru dan mutu guru, keseluruhannya imbasnya dari manajemen sekolahnya. Tentu kami akan melihat dari manajemen sekolahnya dulu. Dari manajemen sekolah yang menjadi catatan kami, yaitu mengenai bimbingan dan konseling, walaupun dengan upaya bagaimanapun juga di sini sudah melakukan kegiatan berbagai upaya untuk bimbingan dan konseling kepada siswa. Ini tolong untuk ditingkatkan. Kalau melihat programnya ada, ya, konselingnya juga ada, mungkin di dalam konseling juga, tolong untuk ditulis secara rinci. Apa yang disebut dengan konseling yang sifatnya pribadi, konseling secara sosial, dan konseling secara akademiknya dan secara karirnya. Itu kami sudah menggali kemarin itu. Ada dari Pak Awas yang mengenai akademik seperti ini, dari Bu Yayat juga, kalau misalkan kondisi seperti ini sebenarnya sudah, tapi mungkin belum profesional karena mungkin di sini itu SDM-nya kan masih diselenggarakan oleh guru kelas dan siswa. Jadi untuk itu perlu terus ditingkatkan. Supaya belum ada yang sifatnya yang secara profesional, tetapi mungkin Bapak Ibu dapat menjadi gambaran sehingga kedepannya menjadi lebih profesional lagi. Dan mudah-mudahan ke depan di sini ada guru yang khusus, guru BK khusus atau guru yang dari basicnya ada psikologi, ya, dari psikolog itu. Mudah-mudahan ke depan seperti itu, sehingga nanti ke depannya itu tidak lagi ada angka-angka yang seperti sifatnya perundungan, ya, ada lagi yang sifatnya misalkan saling ejek mengejek. Ke depannya itu seperti itu. Bagaimana menangani hal-hal seperti itu? Nah, itu kan perlu orang-orang yang atau SDM yang betul-betul yang mumpuni, yang betul-betul profesional. Kenapa? Gejala yang walaupun hanya sedikit yang kecil, kalau dibiarkan itu nanti akan lebih besar. Nah, itu makanya tolong untuk disikapi hal tersebut. Dan alhamdulillah ngobrol dengan Pak Ketua Yayasan dan Pak Komite, bahwa di sini kalau untuk menangani masalah seperti perundungan, ya, itu sudah dapat diminimalisir, yaitu dengan adanya misalkan kesiswaan dan
guru kelasnya. Tapi alangkah baiknya kalau dibentuk juga secara formal, yaitu dengan peng-SK-an dengan yang disebut dengan SK tim TPPTK, tim pencegahan penanggulangan tindakan kekerasan. Jadi kekerasannya itu bukan hanya perundungan tapi yang lainnya juga. Jadi ada tim keseluruhan. Tentu di bawah ini ketuanya itu adalah dari misalkan dari Wakasek kesiswaan. Itu yang kami catatnya. Selanjutnya yang kami catat juga mungkin kalau melihat dari inovasi dari Bapak Kepala Sekolah, inovasi sampai bagaimana menyelenggarakan supaya semua dapat terakomodir bakat minat siswa di sini, sampai mengadakan yang disebut dengan sarana prasarana berupa olahraga. Ya, terus lagi ada gazebo-nya. Itu kan salah satu inovasi dari Pak Kepala Sekolah. Tentu dengan rengan dari Ketua Yayasan dan Komite. Ini salah satu untuk mengakomodir bakat minat siswa. Sampai dengan Pak Kepala sudah memberikan kepada setiap guru untuk melakukan apa yang disebut dengan menganalisa kebutuhan siswa. Siswa mana yang berbakat di mana, siswa apa berbakat di mana, ya seperti itu. Itu alhamdulillah sudah dilaksanakan seperti itu. Namun mungkin perlu juga untuk dilakukan, ya. Kalau pelaksanaan sudah saya lihat, pelaksanaannya sudah saya lihat mengenai prestasinya, tapi baru tingkat lokal. Dan itu juga baru mencapai apa yang disebut dengan sifatnya ekstrakurikuler yang non akademiknya. Bagaimana kalau nanti ya oleh Pak Kepala Sekolah di dalam hal peminatan itu ada melihat atau menganalisa siswa yang kira-kira mempunyai bakat di akademik, di matematikanya, di IPA-nya, sehingga kita diadakan mengenai yang disebut dengan misalkan klub sains, ya, atau klub matematika, sehingga dapat persiapan siswa. Kalau misalkan ada lomba-lomba seperti alhamdulillah kalau di SMP Al-Mutakin itu kan sering perlombaan itu di samping akademik dan non akademik, ya, itu sangat banyak sekali. Setiap kegiatan kalau akan ulang tahun ya Pak ya, akan ulang tahun itu suka dilaksanakan, ya, ada cerdas cermatnya, ada khusus mengenai sainsnya, ya. Kalau di sini sudah dipersiapkan, insya Allah nanti prestasinya bukan hanya prestasi non akademik saja, tetapi akademik juga akan bermunculan. Itu yang menjadi, dan mudah-mudahan saja ke depannya, ya, itu biasanya suka ada yang disebut dengan KSM ataupun misalkan kegiatan aksioma yang di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Mudah-mudahan saja nanti ke depannya ada siswa yang di sini yang bisa untuk berbicara di tingkat nasional. Hanya Bapak Ibu juga ini yang perlu garis bawahi juga. Tolong di dalam hal kegiatan ini mengenai guru nih Pak, ya, di mutu guru juga perlu ditingkatkan. Misalkan kalau PKB, ya, jangan hanya PKB itu hanya untuk disuruh oleh kepala sekolah saja, ya. Kalau kepala sekolah kan silakan untuk mengikuti PKB di KKG, silakan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Depan. Tapi sekali-kali Bapak Ibu untuk melakukan pengembangan diri itu secara inisiatif sendiri, ya. Misalkan dengan adanya webinar-webinar di mana, ikuti saja, mengikuti, atau misalkan melalui YouTube itu lebih bagus, ya. Itu adalah pengembangan diri. Dan kalau misalkan pengembangan diri seperti tersebut Bapak Ibu sudah dapat memahaminya, tolong untuk dilakukan diseminasi. Dan diseminasi ini tolong untuk dibuatkan, difasilitasi oleh kepala sekolah setiap hari apa, ya, dijadikan suatu atau bentuk komunitas belajar di sini, ya, adanya kelompok belajar di sini, ya, yang tadi Pak Kepala Sekolah sebutkan bahwa di sini ada KKB Satuan Pendidikan. Tapi namanya apa tuh? Kelompok belajar atau misalkan komunitas belajar MI ini. Sehingga kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kondisi sekolah, ya, ataupun misalkan ada permasalahan di dalam pembelajaran, itu bisa disampaikan di kelompok belajar tersebut, ya. Jadi Bapak Ibu, tolong kelompok belajar melalui diseminasi tolong untuk ditingkatkan. Bukan berarti tidak ada, tolong untuk ditingkatkan, ya. Itu. Selanjutnya saya tadi melihat di dalam hal kegiatan proses pembelajaran, ya, makanya tadi ada dua kelas saya ingin tahu. Yang satu kelas
kultilas dan satu kelas mengenai pembelajaran secara umum. Secara umum alhamdulillah saya kebetulan dengan Ibu Ai di kelas 4 melakukan pembelajaran secara kurikulum merdeka. Memang Bu Ai sudah biasa mungkin, tapi mungkin agak ragu-ragu juga, gitu ya. Nggak tahu mungkin karena diperhatikan oleh orang lain mungkin ya, itu ya. Jadi kalau secara umumnya saya sudah melihat bahwa Bu Ai memang seperti itu. Ya, jadi sedikit-sedikit bukan mengenai ice breaking, tapi ice breakingnya, apalagi kalau ice breaking itu dikaitkan dengan materi. Ya, kalau jangan sampai ice breaking itu tadi Bu Ai sudah ice breaking dengan profil belajar Pancasilanya ada, ice breaking dengan semangat siswanya ada. Ya, terus lagi cuma mungkin sedikit di dalam hal pemantik ya Bu Ai ya. Tolong di dalam hal pemantik, pertanyaan pemantik, tolong sebelum Bu Ai menyebutkan atau memperlihatkan mengenai bentuk-bentuk zat cair, kebetulan tadi zat cair ya, zat cair, zat padat, sebelum memperlihatkan bentuknya, tolong untuk berikan pemantik dulu ya kepada siswa yang bagaimana yang menjadi bentuk zat padat, zat cair dan zat gas tersebut, sehingga siswa dulu yang disuruh mengeksplor ya, tapi kita sampaikan mengenai ciri-cirinya, ciri zat cair itu seperti apa, ciri zat padat itu seperti apa, sehingga nanti mudah siswa akan mengeksplor sendiri ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi tadi mungkin groginya buahnya rada grogi ya, jadi langsung menyebutkan ya, sehingga alhamdulillah ya siswa dapat mengikutinya. Terus lagi tolong juga di dalam hal catatan kami itu pada waktu pembuatan RPP ya, di dalam hal alokasi waktu, tolong sesuaikan. Kalau di alokasi waktu satu kali 35 ya, 35 jam. Tolong di kegiatan, di pendahuluan, di rangka-rangka pembelajaran, pendahuluan sebarang menit tidak sesuai dengan alokasi waktu. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan melebihi dari alokasi waktu, kasihan mata pelajaran yang lain. Ya, akan terkorupsi itu. Jadi korupsi dasarnya korupsi finansial hukum, korupsi waktu akan apa? Akan menjadi kasihan, jadi terhambat juga orang lain, mata pelajaran yang lain. Ini perlu diperhatikan kepada seluruhnya. Ya, itu. Terima kasih Bu Ai ya sudah menjadi sampel bagi kami. Teruskan, tingkatkan lagi. Terus lagi tadi mungkin Bu Ai juga karena belajarnya adalah melalui YouTube, sehingga bagaimana untuk menurunkan dari CP ke TP sampai ke ATP. Tapi alhamdulillah Bu Ai sudah bisa ada gambarannya. Ya, lanjutkan Bu Ai ya. Jadi di dalam CP ke TP itu harus kita pilih dulu mana yang disebut kompetensi, mana yang disebut dengan kontennya atau materi. Baru kita nanti dibuatkan TP secara keseluruhan, baru nanti ke ATP memilah, karena ada sistemnya di kurikulum merdeka itu adalah kebetulan fase B, berarti harus dilibatkan ya guru kelas 3 dan kelas 4 ya. Nah, seperti itu adanya. Mungkin kami juga perlu untuk meningkatkan juga mengenai tadi di dalam hal pembelajaran, tolong untuk supaya mengenai keterampilan secara hotsnya itu, tolong siswa itu diberikan pertanyaan-pertanyaan yang hot. Pertanyaan hot itu tolong sudah dibiasakan. Bentuk soalnya bentuk soal literasi numerasi, yaitu berupa soal cerita, dan jawabannya juga jangan jawaban satu aja ABC atau pilihan ganda saja, tapi bervariatif. Ada PG-nya, ada ureanya, ada menjodohkannya, sehingga siswa tereksplor dari pertanyaan yang sifatnya literasi. Dengan membaca siswa dapat menjawab. Dengan saukur benar salah mungkin siswa akan dan baik kumaha ya, atau PG tinggal milih. Tetapi kalau bentuknya uraian ditambahkan atau dengan menjodohkan, siswa akan mengulang-ulang terus. Nah, hal seperti itu tolong untuk dibiasakan ya. Dan selanjutnya di mutu tentu akan berimbas kepada mutu lulusan tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu, kalau misalkan kita sudah menerapkan seperti itu, mungkin pendidikan karakter di sini akan lebih meningkat, dan juga keterampilan abad 21 akan lebih meningkat lagi. Seperti kolaborasinya, saya sudah lihat nanti tadi kolaborasinya ya. Terus lagi komunikasinya sudah melihatnya ya, tinggal berpikir kritisnya. Kalau secara host tersebut tentu berpikir kritis itu akan dengan sendirinya akan
oleh siswa itu akan dilakukan. Ya, dan satu lagi adalah inovatif dan kreatif dari siswa. Tolong inovatif kreatif ini Bapak Ibu biasakan. Ya, biasakan siswa itu untuk berinovatif dan berkreatif. Ya, seperti apa? Seperti misalkan difasilitasi oleh Bapak Ibu. Kalau melihat ada misalkan sampah, ya, mengingat sampah. Dan di dalam ini mah, baik di dalam di dalam kurikulum Merdeka kan ada yang disebut P5. Ya, proyek profil pelajar Pancasila. Ya, ada yang disebut misalkan ya gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dari mana? Contohnya topiknya misalkan ya mengelola sampah menjadi hal yang berguna. Tidak misalkan aqua yang seperti ini ya, nanti itu kalau misalkan kita fasilitasi, kita berikan kepada siswa, ini akan menjadi hal yang berguna. Bisa menjadi ekobrik ya, itu menjadi misalkan dari pupuk ini oleh siswa ditambah dengan busa-busa atau dengan apa kain-kain yang bekas, itu menjadi tempat duduk ekobrik ya, atau misalkan dengan ekoprintnya ya, dan banyak lagi ya. Selain nanti adalah pemulihan kepada lingkungan hidup, lingkungan sekitar juga akan menjadi nilai tambah kepada para siswa, bisa untuk berinovasi, menjadi mendaur ulang sampah menjadi hal yang berguna. Itu saja barangkali catatan kami ya. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Haji Soleh mengenai catatan dari Pak Soleh. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sabadana menjadi puji tersyukur ke Allah. Sallallahu wasallam. Kemudian ada untuk pemimpinan sebelumnya. Keluarganya ke sahabat kali kaumat satu kan. Guru yayasan sebuah hormat. Semangat dan jika mungkin sebuah hormat. Komite misalnya sebuah hormat di Pak Budi sebuah bila warga Atikan dari Cikampek begitu bersemangatnya. Alhamdulillah maksudnya puncak bisu. Memang Pak pasti kamarnya barisu, sehingga Pak Aina lebih puncak bisu. Ya Allah, Ibu Bapak, kritiknya akreditasi itu mudah-mudahan tengeselin, jengkelin. Jadi anggap saja akreditasi itu membina. Ini kan kendaraan umum ya, ini dipakai oleh umum, sama saja dengan bis atau kendaraan umum. Kalau kendaraan umum kan 5 tahun sekali kudu dikumaha. Kir kan? Iya. Nah, enggak begitu. Iya. Kir itu layak pakai kan? Layak pakai, layak jalan. Nah, ban SM termasuk ban nasional ke provinsi tadinya layak pakai itu. Upami ibu gaduh kaungan nanti mobil umum erek dikir ke perhubungan, ke dinas perhubungan itu sayana mau ditampi masalah kaungan itu kena dicek jok udah dirarus dulu segala rupiah. Jadi datang hari itu teh hanya kan dihitung Bu di dinas perhubungan itu upami ngakir kendaraan dihitung itu remnya itu kurangnya sekian. Jadi komponen itu teh diukur. Nah, akreditasi itu untuk mengukur ini. Salah satunya itu mulai 4 komponen teh berjantan ukurannya. Anutin 4 komponennya bertumpu karena mutu lulusan suruh Pak Haji Budi tadi. Kumaha mutu lulusan?
Oh terbukti ternyata MI Cikalagen mutu urusannya saya. Karena perkara BPK kita tangan di roba murid di tempat umum misalnya. Karena apa? Pengakuan masyarakatnya sudah bisa dari situ masalahnya. Pak Abi Wangsul jeung Pak Haji Budi kemarin tekan urut kan tidak si konenya nah Abdi mah tadinya Padi kawetan kau kasukadana kamaleber kadinya ternyata rontok geningan sekolah teh ternyata suka jadi terpikir kalimanya mengarengkan itu tepat. Nah berarti kan intinya persaingan itu. Jadi ke dalamnya juga banyak. Persaingan itu ketat. Gitu. Nah, ayeuna cek sakawal, cek harewas, karena Cikalagen jadi penyelidikan SD Batu atau sekolah Batu, karena muridnya loba, kumacarana, ya tadi mungkin itu hasil kerja ibu bapak, kata sih. Itu hasil kerja ibu bapak, kerja kepala sekolah dengan yayasan dan sebagainya, ada kolaborasi yang bagus sehingga menghasilkan mutu lulusan yang bagus. Yang dampak sama lima untuk daikun tahajud, ayat program tahajud, udah kalau reja pokok sekolah sama sare. Kan udah kepala sekolah sekolah dari kutu akan kedua jadi ya itu jadi sementara ini mungkin sepantasnya kami Sarjana Mustara Wengkar Pak Ketua Yayasan Nabila ya tapi dia kira sepantasnya mungkin ya, kami dari pihak dinas dan pihak penjamin di Badesnya mengucapkan terima kasih di Cikalagen bisa terapkan sikap gitu. Ada perubahan sikap sehingga ada pengakuan masyarakat yang bisa dikategorikan puas atau sangat memuaskan. Memang ini teh alat pemuas bisa lah gitu. Sekolah dijadikan alat pemuas untuk kepentingan masyarakat bisa jadi seperti itu. Jadi sepantasnya kami mengucapkan terima kasih. Hanya mungkin lulus ningkat dulu dikembangkan. Ya, menang ajar nggak kedua pertanyaan anak. Rahasia nggak kedua. Mau yang ngajar saya nggak kedua rahasia. Doai, biaya atau sadayana oke terus mempersiapkan kan budak yang kurang kan ikut beres sapi kurang ayeuna diajarkan isu budak mah isu kan diajar. Nah justru dari waktu jeda satu malam itu, dari waktu jeda satu hari itu, pertanyaan yang kedua kalau yang berhasil duduk di kita cek kita kompetensi dasar seakan budak ngerti. Di sana itu ada 3 minimal komponen yang harus dipersiapkan. Biji kudu kumaha, itu ngatur strategi lah kudu kumaha. Mikirkan strategi, mikirkan teknik, mikirkan metode, kan gitu. Keduanya kudu pakai alat nama, mikirkan media. Cek saya disukan, ya nggak salah. Kurangnya PPT dan PPT-nya yang PowerPoint kan harus memikirkan medianya harus ada apa bagus, hanya tinggal mengembangkan saja berkaitan dengan masalah strategi teknik itu kepala sekolah sudah melaksanakan Pak dari Abi masuk kayak KKJ sekolah bagus, silakan itu kembangkan. Hanya mungkin tadi Cekwa Budi Bu Ani nervous. Artinya apa? Ada nervous apa?
Bukan. Respon berarti. Hah? Respon. Yang paling utama adalah jam terbang, Pak. Oh, ya. Berarti can mineng. Ya kan jauh diadu. Nyata. Latihan kemarin kali kedua kali nges-jol diadu kan yang Pak Budi kan gitu. Ya. Jadi jam terbangnya latihan, kontinuitas. Observasinya kontinuitas. Minimal ada diseminasi Cik Pak Budi tadi berkaitan dengan peer teaching-nya. Bu Ai sebagai penampilnya, modelnya, yang lain sebagai observer. Mungkin akan terjadi jam terbangnya akan lebih sering, bisa lebih sering dilihat orang, jadi akan enjoy saja, biasa saja ya. Siapapun badai yang dipariksa penasaran ketua yayasan hayang nih ngajar nasional sampai bukti baik ketua yayasan tas supervisi sama dia. Nah itu coba saja di sini, bener tuh, nggak jadi masalah. Jadi ini observer, siapa yang menjadi model. Nah apalagi ini kan ada kelas yang sama. Kelas 1 ada berapa kelas? 2. Kelas 2? Kelas 3? 1. Kelas 4? Kelas 5? 1. Kelas 6? Nah orang yang minimal yang ada kelas 2 kelasnya minimal itu ngayakin listen study. Ya bisa saja ini listen study ngayakin berunding dengan kelasnya, silakan kembangkan itu listen study. Nus numpuk buka Google berkaitan dengan listen study dan mulai segala macamnya ada di sini. Buka, silakan buatkan program saja kepala sekolah. Ya snack kejo. Iya, snack kejo 40.000 dikumpulkan. OKKG-nya ada 1 tahun 10 kali itu. Jadi sebenarnya 12 kali 40.000 sebut aja 500.000 sekali rapat, sekali listen study, sekali observasi, sekali KKG. Ada 10 kali KKG kita kan. Nah itu kan halal. Kumpul ke mungkin 1 tahun berkelebaran bisa melalui sembako. Bukan sering-seringan, bukan. Halal itu. Halal. Berbasis kegiatan. Berbasis kegiatan. Iya. Tapi menang denai. Iya. Perempuan menang denai, laki-laki menang haji ini. BHS. Ketua komite. Coba gue ya. Duit kita pas sekolah. Buah korupsi. Cek ketua ya kan. Itu Pak ini kegiatan. Oh atau omong gitu mah ditambahan kukuring. Kan gitu kan. Ya. Bakal bener ke pas sekolah teh halus mungkin terus kapake lah tambahan kukuring anggaran. Kan gitu bisa terjadi seperti itu. Jadi kembangkan agar tadi agar nervous tidak terjadi, jam terbang banyak, duit menang, kejo menang, beteng butik berkat menang gitu. Iya. Itu ya. Jadi tinggal mengembangkan. Pengakuan masyarakat sudah ada. Mau terjadi bully Pak masih ngakuan. Mau terjadi bully, mau terjadi apa-apa apabila tadi orang mau bisa diakui guru BK khusus BK khusus. Itu tidak mau terjangkau jika dan satu sum di tingkat dasar ya BK satu sum. Tapi sudah dilaksanakan. Yang saya kagumi di sini semua mampu pelajaran 11 dicek suara ya Allah ini segala macam diajarkan ya Allah
Nah, Ibu, karena ini berbasic keagamaan yang mengembangkan masyarakat. Saya lupa lah bukunya namanya apa. Saya pernah mendapatkan beli saya 2 buku ya, tapi lupa menyimpan. Di sana ada buku yang berkaitan dengan, mudah-mudahan di paket 2 ya. Buku di dalamnya itu adalah serpihan-serpihan ayat yang sudah dihubungkan dengan ini ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pertanian. Ini ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hamar, dengan barang halal, dengan barang haram. Ada Bu. Ini sekian ayat, sekian surat. Wah, komplit sekali. Bukunya tipis lah. Ini warnanya hijau. Enak enggak? Ya, jadi di sana ada kumpulan-kumpulan ayat. Judulnya kumpulan-kumpulan ayat. Saya lupa lagi pengarangnya. Ini warnanya hijau itu. Saya lupa. Yang satu diberikan ke ajengan. Diberikan ajengan. Yang satu lagi disimpan di rumah tapi lupa. Jadi ya, ini penting Pak. Sebab Bapak ini basicnya basic agama. Yang nantinya setiap pembelajaran dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Berangkat masalah halal dan haram. Hubungkan silakan. Hanya masukin karena RPP si ayat-ayat Al-Quran hubungannya masukin karena RPP di mana? Ini kegiatan intinya masukkan di sini. Terintegrasi. Masukkan ayat-ayat berterangkan ayat Al-Quran. Siswa mampu mencari, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi pembelajaran agar apa? Tadi cepat begitu terintegrasi, jadi orangnya dibakar yang mengemut. Ini tadi ngatur strateginya kudu kumaha ya kudu kumaha gitu. Akhirnya timbul keaktifan di dua belah pihak. Guru aktif, siswa pun aktif. Yang paling utama tonjolkan yang menonjol. Ya di siswa katanya, ya siswa benar keaktifan siswa. Pancing, cek pagulita mah pemantiknya. Kamu berbeda dasar. Pemantik. Cekis ke, buat kalimat-kalimat pemantik itu harus dipikirkan sejak awal. Kedua, karena tadi mengasa pelajarannya, mengasa ukur 35 menit. Kalau karena di tingkat dasar ini dikembangkan masalah teknik, itu ada kalimat-kalimat penghubung antara satu mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya agar tidak kelihatan. Ada kalimat penghubung. Istilahnya apa? Kalimat eksplorasi gitu lah. Ada istilahnya. Hanya sebutlah kami lebih paham. Buatkan kalimat penghubung antara satu mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Agar apa? Agar tidak terlihat. Berarti tematiknya benar-benar dilaksanakan. Ada kunama abis itu jeung Pak Budi teh ningali ngejentul di kelas teh timit isu nu pikeun ka. Nu pikeun ka bubar sebab ini tematik. Berkaitan dengan nomor 36. Ada enggak? Nyampe enggak? Ngan bisa ngobrol mesti rasa. Ya gitu ya. Nah itu diantaranya. Jadi ini penting mengidentifikasi, mengeksplor ayat-ayat Al-Quran dengan materi yang diajar. Ya. Ada di Gramedia juga. Saya belinya di Kairo dulu. Ya. Nah itu diantaranya. Jadi sudah bagus lah, mengajar sudah bagus. Tinggal mengembangkan saja. Ya, tinggal mengembangkan. Tinggal memikirkannya kedua pertanyaan tadi dinten ayeuna. Tapi percaya di rumah ketika pulang sekolah guru teu pasedek-sedek jeung budak di lalok pantau. Baheula mah Pak, pikeun ka guru mah kampung. Dikait kana biar pantau ada pasedek-sedek jeung budak. Jadi nanti
Ya, jadi seperti itu. Tinggal kembangkan ini. Kunwe sok sanajan dina FP kertasnya sih ke sini, misalnya sini kertasnya gitu kan. Nah, pendidikan tadi akreditasi mudah-mudahan menjadi apa ya, penyadaran diri lah gitu ya, penyadaran diri bahwa peningkatan mutu pendidikan itu adalah tanggung jawab kita itu saja. Gitu. Nah makanya udah menyebutkan ucap bisul, ngesan, isukan merdeka, nges, siapa budi jeung pasaran lagi, ngesan, nges isukan mah cekep sekolah tuh orang kilo, jangan ribet. Ya, ini dibentuk tim ya, ini dibentuk tim ya. Itu ada mutu lulusan siapa timnya gitu kan? Ini jangan lupa Pak. Apalagi sekarang itu kan tahun pelajaran baru. Ini namanya jangan dibubarkan. Jadi tinggal apa? Tinggal memasukkan yang barunya. Yang barunya nama misalnya coba Budi tadi ayah apa ya? Ayah untuk pengembangan dirinya, ayah inisiatif sendiri untuk mengikuti webinar. Pak, abdi kamari mengikuti webinar dia sertifikatnya. Asupkeun ka mana ieu? Butir sabaraha? Dua asupkeun. Fotokopi nate nya. Dan sertifikat politik mah aya di buminya di mana. Ya ulah. Pesantren Ya. Fotokopi dua tuh. Yuk dokumen nomor sabaraha ya. Pak, abdi kamari ngarep isi RPP ieu. Tinggal di Pak. Mana candi apa? Candi fotokopi, jilidannya. Saya Pak. Itu hasilkannya. Masukkan ke belah mana ya? Komponen nomor sebarang masukkan. Jadi tetap masukkan. Oke, di 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, namun 3 tahun itu boleh. Sebutlah 3 tahun lah. Cepat komite jadi Pak Ketua Yayasan Pak perkembangan lebih bagus pekerjaan guru teh tinggal di Pak ya sok mah Bapak koreksi tinggal. Ternyata mau perubahan anu tadi nanya nya misalnya yang jadi kurang ajukan dulu Pak, ajukan kepada silakan ya silakan. Ingin menaikkan kategorinya silakan. 2-3 tahun ke depan silakan. Cukup besar. Tapi dengan hal kegiatan seperti itu mudah-mudahan menjadi pemacu untuk lebih maju lagi. Dan paling pentingnya apa? Sanes Bu atau dilaksanakan atos jawabannya. Pak, abdi melaksanakan kegiatan itu tos dawam Pak di dia. Ya. Kegiatan apapun laksanakan dengan dawamnya. Nabi Ibrahim, Ustaz, dikabulkan doanya seberapa puluh tahun. Atau seperti mungkin yang sekali ya, kemungkinan kecil untuk dikabulkan oleh Allah. Tapi lamun doa didawamkan terus, mungkin mungkin tinggal doa eta teh, hayang naon atuh dikabulkan. Ya, jadi dawamnya, kegiatan itu dawamnya yang paling penting, sehingga tidak akan ada terjadi beban. Ada akreditasi dan enjoy. Siap iya kudu berkaitan dengan pemenuhan minat dan bakat. Itu terlepas mangga badainya ke kayu apa, tapi masihan gambaran. Adakan peminatan dari mulai kelas awal.
itu akan lebih ringan di sananya, akan lebih ringan. Di salah satu sekolah, tapi di SMP, ya di SMP itu ada peminatan dari sejak kelas 1 Pak. Dia asup ke IPA, dia di IPA aja matematik mah. Itu pelajaran nusanis mana, tapi ada peminatan khusus. Wayangnya berkorban waktu semuanya. Itu masalahnya. Berani berkorban waktu. Lalu ibu yakin, sok ini bakal melihat memang tuh. Ini begitu perjuangan begitu berat ya guru lagi. Berhubungannya kepala sing pikiran jangan meneliti itu mungkin akan seperti itu. Jadi perlihatkan dulu kegiatan hal itu akan rezeki bakal ditutup. Ya. Bu Heni bisa ngareng-ngareng ngomong tadi teh gorengan bayam enak Bu. Itu Bu di SMP itu ada jurusan naturalistik itu segala digarap nyakno terutama ngembang biakeun ngembang bakatan guru prakarya. Jadi di DOG silakan aja gimana caranya nusur apa. Jadi Pak di itu aya produksi dan wayahna guru tadi. Jadi bertambah waktu yang melaksanakan praktek itu. Di sekolah ke Pak halaman pinuh lidah buaya. Apa segala macam pinuh lidah buaya. Coba Pak, dia sudah mempunyai label sendiri membuatkan minuman dari lidah buaya ditambah anu termasuk selasih. Bisa produksi dijual Pak, makanya ada market day. Nomor bisa guru jeung orang tua. Hasilnya dibagi 3. Hasilnya 1 untuk sekolah, 2 untuk guru pembina itu sendiri, 3 untuk anak. Parent gitu. Anak dikasih. Jadi seperti kira-kira yang makanya sebuah gambaran saja, terutama untuk penyaluran minat bakat salurkan dari sekarang agar tersusah, termasuk pengembangan dalam pembelajaran, ya, agar terjadi aktivitas kreatif inovatif, agar aktif kreatif inovatif maksimal guru memikirkan 1 hari sebelum pembelajaran dimulai. Segitu ya. Nah, kaduana abdi sampai Haji Budi bagi amit mumpul di tadi Pak mau ngenom deui pidato ngenom pada amit mumpul nada api buana sadayana bisa Haji Budi maksudnya ngagarakeun pada malam ini acara selesai menyingkap sama untuk pidameleun buana habis sehat. Abi ngaduakeun di dieu sarehat rezeki. Terus kedua abi ngapunten alami abi mah ketua bikakeun sokong itu teh saya teh operasi teh ngelola buai kepala sekolah tapi kurang bisa dulu kalau gitu kan kadang kadang bisa wakil nah begitu kaitan ucapan seperti itu mungkin ada ketersinggungan itu hanya sebuah metode pendekatan saja tadi nama akan pilih timbulkan pikiran saya dan aku tawaku. Oke kepala sekolah Pak Ketua Yayasan Bapak bisa di mana mengaturkan mohon tidak segala lebih pelayanan tetapi mudah-mudahan Allah membalas yang diberikan. Sakit dan kapihatur ada nama wayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ucapan terima kasih oleh Ketua Yayasan Yayasan Mulia pada tempat pembahasan di sini Bapak yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penata acara sudah memberi kesempatan kepada saya. Hari ini saya melihat Pak Sisor melihat guru-guru berbeda dengan kemarin. Wajahnya wajah kebahagiaan. Dia langsung terus pucat bahagia. Bahagia. Ada 3 kebahagiaan dalam Islam itu. Yang pertama, ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur. Jadi ini kita nikmat kita patut kita syukuri. Yang kedua, kita ketika mendapat musibah kita bersabar. Dan yang ketiga, ketika mendapat ketika seseorang melakukan kesalahan maka mohon ampun. Jadi 3 hal itu perlu dicamkan pada hari ini. Jadi kita bersyukur karena saya melihat Bapak Ibu semuanya kita semua berbahagia karena telah melaksanakan tugas yang cukup berat bagi kita selama sebetulnya tadi kata Pak Sor kalau dikerjakan secara terus menerus mungkin tidak terlalu berat. Tapi karena kami ingin maksimal maka di akhir penghujung ini kita kerjakan secara maksimal sehingga Bapak Ibu guru pada hari ini mudah-mudahan merasa bahagia. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bapak Sisor. Terima kasih. Yang pertama ini mengenai konseling, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Insya Allah nanti ini menjadi program kita. Kalaupun kita tidak punya guru konseling, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan buat kita semuanya. Bagaimana kita menangani atau membimbing anak-anak kita dengan mengundang psikolog atau BPWK. Yang kedua mengenai prestasi, ini penting, sering kita lakukan, sering sampaikan bahwa prestasi, maka kita fokus out of the box. Kita bukan hanya pada fisik, sering saya sampaikan, maka kita pada kualitas, baik kualitas guru ataupun kualitas murid, sehingga prestasi akan kita raih. Insya Allah dengan begitu kepercayaan masyarakat akan meningkat. Yang ketiga ini disampaikan mengenai mutu guru, betul kami masih meraba-raba terutama dalam kurikulum mereka karena ada keterbatasan. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi program utama di pihak sekolah bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru, pemahaman guru-guru mengenai kurikulum mereka. Sebetulnya kami sudah menargetkan Pak Sisor bahwa tugas guru ada 4 kan, belajar, mengajar. 3 kali belajar baru mengajar. Baik belajar secara langsung ataupun Bapak Ibu bisa belajar secara online. Sekarang ini media pembelajaran banyak sekali. Jadi jangan hanya menunggu kapan kita diajarkan, tapi Bapak Ibu juga bisa belajar dari YouTube dan lain-lain. Yang berikutnya adalah PPM, tadi sudah sampaikan, insya Allah ini juga menjadi perhatian kita. Catatan penting bagaimana RPP dan lain-lain, lesson plan. Dan tadi yang khusus disampaikan oleh Pak Soleh, ini mengenai sains Quran. Ini juga sedang menjadi target kami tahun ini Pak, bahwa kami ingin membuat lesson plan terintegrasi sains Quran. Kenapa? Karena ini MI yang harus berbeda, dasarnya Al-Quran dan Hadis, sehingga dalam RPP tadi itu harus tercantum sains Quran. Saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ke depan kita bisa merancang RPP yang terintegrasi dengan Al-Quran. Yang berikutnya adalah mengenai peminatan, ini sangat baik sekali yang kemarin saya sampaikan dalam pembukaan mengenai multiple intelligence. Jadi memang Bapak Ibu harus capek kalau ingin mengarahkan anak-anak sesuai dengan minat dan bakat. Ini perlu konsep yang bagus, yang matang oleh kita sehingga anak-anak bisa berjalan sesuai dengan minatnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Asesor yang sudah bekerja keras dari kemarin sampai hari ini. Tadi ada pantun, lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di warung Pak Budi dan Pak Soleh. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa bakti Pak Budi dan Pak Soleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk poin terakhir dengan doa penutup di kesempatan kali ini perkenalkan kepada Bapak Ketua Komite untuk menyampaikan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
salim wa rahmatullahi wa ta'ala an kulli syahadati rasulillah bin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abidna wa bihawa ijana fid dunya wa dunya wal akhirati wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna wa iyyakum min ahli khairi wa syirri innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara dari awal hingga akhir langsung lancar. Izin acara Cik Masuk Kegiati, maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kalimat kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun